kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita belajar, setiap orang yang sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan, mereka tidak akan memendam apapun mereka hadapi, mereka tidak akan menyerah, tapi mereka berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Lukas 2 41 hingga yang ke-47. Bagaimana kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, bahwa keluarga Yesus harus setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mereka menyambut perayaan Paskah. Jadi mereka harus setiap tahun. Jadi hari ini juga kita setiap tahun kita merayakan apa? Christmas. Jadi Christmas itu ada kita sudah bersama dengan Tuhan. Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Kita masing-masing mencari apa kita sudah bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati Natalnya indah di hadapan kehadirat Tuhan. Hari ini kita mau menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup di dalam Tuhan. Setiap orang yang hidup di luar Kristus, mereka tidak akan menikmati hidup yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka hidup di luar Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan dengan segenap hati mereka sebagai orang-orang Kristen. Mengapa? Keluarga Yesus harus ke Yerusalem karena mereka mencari damai dan kehidupan. Mereka harus mencari siapakah yang harus mereka ikuti dalam kehidupan mereka. Sehingga sedangkan Yesus sudah bersama-sama dengan keluarga mereka, tapi mereka mencari dari luar. Nah, mereka mau mencari suatu hal yang sangat luar biasa yang harus menikmati bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Karena kalau mereka hanya satu keluarga saja, mungkin mereka tidak akan menikmati. Mereka tidak mengalami pengalaman orang-orang di sekitar mereka. Tapi Tuhan itu mau agar kita tidak, bukannya muka kita yang mudah, tapi iman kita akan dikuatkan sampai kita dalam dunia. Jadi hari ini harus tetap setia berbakti kepada Tuhan di dalam kehidupan. Di mana pun yang berada, baik kita di bandar, baik kita di kampung, bahkan di pelosok-pelosok negeri sekalipun, tetaplah cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang terutama. Dalam pikiran kamu hidup bersama dengan siapa hari ini? Saya bertanya dengan kamu hidup dengan siapa hari ini? Siapa? Betul kan? Macam dah. Keluarga. Ini satu soalan yang mudah tapi susah untuk dilakukan. Oke, hari ini saya tahu pikiran kamu. Hari ini kamu hidup dengan suami istri kamu. Kamu hidup dengan anak-anak kamu. Betul tak? Sebenarnya semua yang kita miliki hari ini adalah daripada Tuhan. Berarti yang terutama adalah Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga kita dan Dia berkati hidup kita. Kan? Betul? Mungkin kita baru betul pula ini hati baru tahu kan? Waktu kita hidup bersama dengan Tuhan selama ini. Sebelum kita pun berumah tangga, kita memang sendiri kan? Tapi Tuhan itu ada untuk kita. Tidak akan ditinggalkan tetaplah dengan Tuhan. Dia tidak akan berjalan sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat. Jadi ingatlah bahwa kita harus setia berbakti kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat 41 pasal 41 dan 42 menyatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan keluarga ini. Dan setelah Yesus bersama, setelah dia berumur 12 tahun, keluarga ini tetap mencari kebenaran Tuhan dan kehidupan mereka. Mereka tidak pernah putus untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan. Nah, jadi hari ini tetaplah setia berbakti kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh kerendahan hati kita. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin kita menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita merendahkan hati kita, kita izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita.
pasti kita akan menikmati segala kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen kita wajib mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita wajib mencari gereja. Karena gereja itu akan menguatkan kita, akan meneguhkan iman kita, supaya kita tetap terus percaya, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Dan dia katakan bahwa hidup tenang kepada Tuhan itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan dan setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu Yesus, dia sudah diberikan hikmat kepada Bapa di surga, dan hari ini juga kita wajib minta hikmat kepada Tuhan bagaimana kita menjalani hidup kita di muka bumi ini. Sebab muka bumi ini banyak sekali cabarannya, banyak sekali cobaannya yang coba menggoda kita, coba melemahkan iman kita. Tapi ingatlah, setiap orang hidup bersama-sama dengan Tuhan, mereka boleh menangani apapun keadaan mereka, apapun situasi hidup kita, tetap kita akan memiliki kemenangan di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang rendah hati, mereka akan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi setiap orang yang tinggi hati, mereka akan jatuh oleh karena mereka mencari kesenangan mereka sendiri. Jadi ingatlah, kalau kita sudah lebih tinggi, ingatkan hati kita harus rendah hati. Kalau kita sudah rendah hati, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu mengingatkan siapa hidup kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi oleh itu, setiap orang yang menikmati damai sejahtera dalam kehidupan mereka harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan mencari apa yang dalam dunia ini, karena dunia tidak menjanjikan apa-apa bagi kita. Sebaliknya, dunia akan merosakkan hidup kita, dan dia mengobak-abaikan iman kita sehingga kita goyah. Tapi kata firman Tuhan ini, tetaplah setia berbakti kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa hasilnya kalau kita hidup tanpa Tuhan? Kamu tahu apa hasilnya? Kita tidak akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap kehidupan akan menuju kepada kegagalan. Ingat, setiap orang hidup tanpa Tuhan, kehidupannya akan menuju kepada kegagalan dalam kehidupan kita. Kau mau gagal? Tidak mau kan? Siapa pun tidak mau. Tapi kita harus cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuncinya, utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, kata firman Tuhan kan? Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah menyentuh hati kita, Tuhan sudah mengajar kita bahwa setiap orang hidup tanpa Tuhan, mereka akan mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Itu suatu peringatan bagi kita hari ini. Apapun keputusan kita buat, apapun rencana yang kita buat, dasarkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin tahun ini banyak rencana dalam hati kita, tapi ada yang tercapai, ada yang tidak. Tapi kata firman Tuhan, kalau hal itu tidak terjadi bagi kita, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau hal itu sudah terjadi dan kita menikmati dengan sejahtera, berarti Tuhan sudah memberkati apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan di kehidupan kita. Kuncinya, jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah orang-orang percaya, kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang katakan di sini bahwa mereka yang hidup di luar Kristus tidak akan menikmati hidup yang kekal. Ini yang membuatkan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita memiliki hidup yang kekal. Kita menikmati damai sejahtera di muka bumi ini. Dan kita juga menikmati hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan kita lihat, oh dia lebih hebat, pastor itu tidak itu hebat. Yang orang yang hebat adalah orang yang setia sampai akhir hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Dia boleh mengatasi segala cobaan, godaan dalam kehidupan mereka. Mereka lah orang yang tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai saya sebagai Tuhan kami. Bukan dengan saya, tapi dengan hati kami sendiri. Tuhan itu bukan hanya memakai kita
sebagai penguasa memimpin tidak. Tapi Tuhan memakai kita di mana kita pun berada, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita. Kita adalah menjadi anak-anak Tuhan. Kita adalah pelayan dalam kehidupan kita. Kuncinya memberi teladan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah kata firman Tuhan, bahwa jangan kita sia-siakan hidup kita, tapi tetaplah setia melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena jerih payahmu tidak akan sia-sia, tapi kita tetap kuat dan kita giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita giat melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Lalu dia katakan di sini bahwa mengapa keluarga Yesus adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah menikmati segala apa yang kita mau perlukan dalam kehidupan kita, tapi kita lupa siapakah Tuhan itu sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita lupa di mana Yesus itu. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau kita seperti hidup kita, kembalilah cari Tuhan dalam hidup kita. Carilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, tidak bersandar pada kemampuan kita sebagai manusia, tetapi kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kekosongan itu tidak akan membuahkan buah-buah yang tidak baik, sehingga kekosongan dalam hati kita itu tidak melahirkan suatu kehidupan yang tidak sempurna di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kata firman Tuhan ini, apa yang dibuat oleh keluarga Yesus, mereka harus kembali. Mereka kembali mencari Yesus di mana Yesus berada. Setelah mereka kembali di Yerusalem, di mana Yesus berada? Dia berada dengan alim ulama. Dia bercerita dan dalam kehidupan kita. Apapun cabaran, apapun kesulitan kita, kalau tetap mencari Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar dari semua masalah, beban di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, carilah Yesus selagi kita ada kesempatan di dalam dunia ini. Karena kesempatan itu hanya sekali, dan dia tidak akan berulang kembali dalam hidup kita. Betul kan? Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Selagi kita ada kesempatan, carilah Tuhan. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan terbuai dengan apa yang baik dalam dunia ini. Dengan kita mencari apa yang tidak kekal dalam hidup kita, tapi carilah Yesus yang berikan hidup yang kekal dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab dia katakan bahwa orang yang hidup dalam Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan hidup mereka, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini mereka menserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Lalu dalam hal yang ketiga, hiduplah tetap di dalam Yesus. Apa yang dikatakan dalam 47 dalam Tuhan Yesus. Berarti tidak ada hentinya. Bukan saat tidak kita senang kita tinggal Yesus, saat kita susah kita mencari Yesus. Tapi apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita tetap mencari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak digoyahkan oleh zaman. Kita tidak akan hidup dalam pemikiran dari cara manusia, tapi kita hidup di dalam Tuhan. Dia katakan siapa yang tinggal dalam aku, kata Yesus, dia akan menikmati keberhasilan dalam hidupnya. Apa saja yang kau minta, kamu akan menerima, kata firman Tuhan. Kan? Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan kita suatu hal yang istimewa bagi kita, dia katakan hiduplah bersama-sama dengan saya. Mengapa kita mencari hidup di luar sana yang tidak memberikan kita kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita? Hari ini mudah-mudi kita bersyukur kalau mudah-mudi kita hari ini mereka tetap dipilih, mereka tetap melayani Tuhan. Maukah? Oh. Nah, kalau kau mau, mintakan hikmat daripada Tuhan. Tuhan beri saya hikmat kebijaksanaan, beri saya keberanian, supaya saya berani menyatakan kebenaran Tuhan. Apa awet mudanya kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Pasti Tuhan itu sentiasa memberikan kekuatan bagi kita. Itu awet muda, tak payah makan jamu lagi, tapi hiduplah di dalam doa, hidup dalam firman Tuhan, dan setialah melayani Tuhan. Pasti kita akan kuat. Jadi ingatlah bahwa kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Setiap orang hidup dalam Tuhan, mintalah apa yang kau mau.
dan Tuhan akan berikan kepada kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Jangan kau pikirkan kalau bujang-bujang ini perlu aku minta jodoh daripada Tuhan. Itu perlu, karena kamu harus berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, nanti kamu tangkap sembarangan, kamu pun tertangkap, semuanya tidak akan menjadikan. Tapi kau harus berdoa kepada Tuhan. Itu kita berdoa mulai saat ini. Sekarang ini saya berdoa untuk mudah-mudahan kami. Hiduplah mencari Tuhan. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun sibuk kita, tetap jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dimanapun kita berada. Karena inilah kunci kita untuk tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, kata firman Tuhan pada pagi ini dalam Matius 6 ayat yang ke-33, dia katakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, terutama kita cari siapa? Cari apa? Tidak cari Tuhan dulu, maka semua yang hal-hal yang kita perlukan, Tuhan akan menambahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, kalau kamu punya rencananya, harus kamu capai dalam kehidupan kamu. Mintalah petunjuk daripada Tuhan. Apakah itu berkenan dengan Tuhan atau menurut keinginan kita sendiri? Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, aku mau ini. Tolong jangan gagalkan ini. Kan? Kita mau agar tanda kita terjadi. Tapi kalau kita tidak petunjuk Tuhan, kita rela supaya perkara itu akan digagalkan. Kalau bukan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini belajar, katakan pada diri kanan kamu, mintalah kehendak Tuhan. Maka semuanya akan terjadi seperti kehendak Tuhan dalam hidup kita pada saat ini. Jadi hari ini yang pertama, kita setia berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kita hidup tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita melupakan Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita, tapi tetaplah hidup di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, hidup tetap di dalam Yesus. Berarti keputusan kita tidak akan berubah-ubah. Keputusan kita hanya ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Karena kita menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita pada masa ini. Oleh itu firman Tuhan mengingatkan kepada pagi ini supaya kita tetap mencari Tuhan sampai akhir hidup kita pada saat ini. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau agar kita hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri akan doktorinya dan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya yang tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka bagi bersama-sama dengan saya, kita berdoa, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya.
satu hati untuk memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biar kami Tuhan dapat merasakan kasih Tuhan. Karena kami tahu siapapun kami Tuhan, Engkau melihat hati